Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini senang sekali kita dipertemukan kembali untuk bersama-sama membaca firman Tuhan dari Gema. Tema renungan Gema hari ini mengenai tetap teguh dalam firman yang terambil dari Yeremia 11 ayat 18 sampai 12 ayat 17. Saudara bisa membaca Alkitab saudara secara keseluruhan, dan saya hanya membacakannya dari pasal 11 ayat 18 sampai 20 dan pasal 12 ayat 14 sampai 17. Sebelum kita mulai renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami memohon kepadamu sekali lagi, supaya kami bisa berdiam diri menikmati kehadiran-Mu melalui renungan dan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja supaya kami bisa mengerti firman-Mu yang kami bahas, khususnya hari ini mengenai kisah Yeremia. Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasal 11 ayat 18. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau, Tuhan, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkan dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu lah kuserahkan perkaraku. Beginilah firman Tuhan, mengenai sekalian tetanggaku yang jahat, yang telah mengusik negeri, yang telah kuberikan sebagai milik pusaka kepada umatku Israel, bahwasanya aku akan mencabut mereka dari tanah mereka, dan aku mencabut kaum Yehuda dari tengah-tengah mereka. Tetapi setelah aku mencabut mereka, maka aku akan menyayangi mereka kembali. Aku akan mengembalikan mereka masing-masing ke milik pusakanya dan masing-masing ke negerinya. Dan jika mereka sungguh-sungguh belajar cara hidup umatku, sehingga bersumpah demi namaku, demi Tuhan yang hidup, seperti tadinya mereka mengajar umatku untuk bersumpah demi Baal, maka mereka akan dibangun di tengah-tengah umatku. Tetapi jika mereka tidak mau mendengarkan, maka aku akan sungguh-sungguh mencabut dan membinasakan bangsa yang demikian. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan Alkitab hari ini mengenai kisah Nabi Yeremia. Banyak hal yang dapat kita pelajari semasa kisah hidupnya. Selama pelayanannya, Yeremia menghadapi begitu banyak tantangan dan persoalan. Dan juga sejumlah penduduk Anatot berkomplot melawan Yeremia. Pada pasal 11 ayat 19 hingga 21 ini, Nabi Yeremia menghadapi situasi yang sangat tidak menguntungkan. Ada pihak-pihak yang ingin membunuhnya karena ia tetap setia kepada Tuhan dan melawan dosa dan penyembahan berhala mereka. Pada bagian Alkitab juga ditulis, dia merasa seperti anak domba jinak yang siap untuk disembelih. Hal ini menjelaskan bahwa Yeremia akan dijadikan sebagai tumbal atau korban persembahan kepada ilah-ilah lain yang telah dihina oleh Yeremia. Yeremia juga mengumpamakan dirinya sebagai pohon yang akan ditebang beserta buahnya. Hal ini juga menjelaskan bahwa Yeremia beserta dengan orang-orang yang percaya dengan perkataannya akan dibunuh sehingga tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang dialami oleh Yeremia ini juga seperti gambaran yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus di dalam Perjanjian Baru. Yesus sebelum mengalami penyiksaan, penangkapan, dan penyalipan yang membawanya kepada kematian, Yesus pun mengalami ketakutan.
Hal ini nampak pada ungkapan perasaannya kepada Bapa yang di surga melalui doa di Taman Getsemani. Meskipun Yesus sakit dan perih, tetapi Yesus tetap teguh dan taat kepada Tuhan. Hal ini ada pada Lukas 22 ayat 42 hingga 44. Mereka mengancam Nabi Yeremia agar berhenti memberitakan firman Tuhan, karena firman Tuhan yang disampaikannya itu sangat tajam, sehingga menusuk hati dan mengganggu kenyamanan hidup mereka. Keadaan orang-orang yang menolak Allah dan firman-Nya saat itu membuat Yeremia sedih dan mengeluh atas kesejahteraan orang-orang saat itu. Melihat kondisi ini, rasa kemanusiaan Yeremia pun muncul, yaitu ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Tetapi dalam masa sulitnya, Yeremia terus memberitakan firman Allah, sekalipun mengalami penganiayaan. Yeremia menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yakin dan percaya akan janji Tuhan bahwa akan senantiasa menyertai dia kemanapun dia melangkah. Itulah sebabnya dia menyampaikan keluhannya kepada Tuhan. Nabi Yeremia pun mempertanyakan kepada Tuhan mengapa orang-orang bebal masih baik-baik saja dan bahkan semakin makmur. Mengapa hukuman Tuhan belum dijatuhkan, padahal saat itu kejahatan sudah merajalela. Yeremia membandingkan penderitaannya dengan kemakmuran orang fasik. Ia juga bingung dengan penundaan hukuman Allah atas mereka. Bila kita dalam posisi Yeremia, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan mundur, mengalah, atau bahkan kompromi dengan orang yang ingin membuat jahat dengan kita? Ada kalanya juga kita muncul niat-niat untuk melarikan diri dari kenyataan. Yeremia dalam posisi ini sangat terjepit, tidak ada jalan lain. Yang hanya dia lakukan adalah mengeluh kepada Tuhan. Yeremia juga meyakini bahwa Tuhan adalah seorang hakim yang adil. Dia bisa melihat kedalaman hati setiap manusia, mana yang benar dan mana yang tidak. Sehingga Yeremia yakin dengan tindakannya dan percaya bahwa Tuhan pasti berpihak kepada Yeremia. Justru keputusan akhir dia serahkan kepada Tuhan sendiri. Biar Tuhan sendiri yang mengadakan pembalasan. Ada tertulis pada Mazmur 9 ayat 9. Pada ayat 7 hingga 14 ini, Tuhan membuat keputusan yang menunjukkan keadilannya atas bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Bangsa Yehuda yang berdosa akan dicabut dan dibinasakan dari tanah mereka. Apakah kita pernah meragukan kuasa firman-Nya atau sewaktu kita ditegur firman Tuhan, tetapi malah berani menentangnya? Apakah kita mempertanyakan kepedulian dan keadilan Tuhan saat kita mengalami penderitaan, serta ketidakadilan akibat perbuatan-perbuatan orang-orang yang jahat kepada kita? Tugas panggilan kita, yaitu menyuarakan suara kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan Yeremia. Pada waktu Yeremia menyerah, firman Tuhanlah yang ada di dalam dirinya, bagaikan api yang bernyala-nyala yang berkobar dan tidak dapat dipadamkan dan disembunyikan. Tantangan di zaman ini semakin sulit, rumit, dan kompleks. Yang perlu kita lakukan adalah memohon kepada Tuhan supaya kita tetap teguh dan setia kepadanya. Dalam menyuarakan suara kebenaran, pasti ada tantangan dan persoalan sendiri yang kita hadapi. Janganlah mundur. Seperti Yeremia, menyerahkan semuanya sepenuhnya kepada Tuhan. Keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan membantu diri kita sendiri bahwa Tuhan akan setia kepada janjinya untuk menyertai kita. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan terlaksana sesuai dengan kehendak-Nya. Tuhan tidak pernah membiarkan hamba-Nya menderita karena namanya dengan sia-sia. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan menang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga,
terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari kisah Nabi Yeremia. Ketika kami menyerah, tidak berdaya, ataupun sulit menghadapi kenyataan, firman-Mu tetap berbicara kepada kami. Engkau yang tolong kami, supaya kami bisa terus berpegang teguh kepada firman-Mu dan menyatakan kebenaran-Mu. Sekalipun keadaan kami sangatlah susah. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk negara kami khususnya Indonesia. Keadaan COVID yang masih terus-menerus menyelimuti setiap dari kami, keluarga, sahabat, dan kerabat kami. Tuhan, Engkau lawat mereka, berikan mereka kesembuhan dan penghiburan. Biar Engkau yang hilangkan virus ini, sehingga kehidupan kami kembali normal seperti dulu, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami serahkan juga hidup dan aktivitas kami hari ini dan esok hari ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dalam pembacaan Alkitab ini, marilah saudara-saudara, berdirilah teguh dan tegar dalam memberitakan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Walaupun kita menghadapi ancaman atau pencobaan, bahkan penganiayaan, tetaplah percaya, ada kuasa Tuhan, kuasa firman-Nya yang hidup. Demikian saat teduh hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.